Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubiyatini mahabbataka. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karamah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasam. Karamah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Syekh Ahmad Sohibul Bafatajul Arifin radhiyallahu an. Al-Fatihah. Yang saya muliakan, yang dimuliakan oleh Allah, para ulama, para kiai, orang-orang yang berjihad jalan Allah. Termasuk guru-guru kita, khususnya guru kita Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sohibul Hajat Ahli Bait Bapak Kiai siapa? Sirajuddin Syarifuddin. Alhamdulillah, beliau tempat ini pendidikan apa namanya? Pendidikan dini ya, pendidikan syariat, ya, membuka kitab-kitab untuk kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu buka kitab. Kurang satu, kecerdasan spiritual buka hati. Jadi saya tidak membicarakan apa yang sudah diajarkan beliau kini kepada murid-muridnya. Tinggal menambahi sesuatu seperti yang disampaikan, bukan buka kitab seperti beliau, buka alhamdulillah tadi sudah dibuka hatinya. Berbahagialah orang yang telah dibuka hatinya, berbahagialah orang yang membersihkan hatinya, celaka orang yang mengotori hatinya. Intinya di situ. Jadi saya ingin menyampaikan, tidak ada orang Islam itu tidak berzikir. Semuanya berzikir. Tidak ada. Cuma masalahnya di dalam Quran itu disebutkan. Ya, di dalam Al-Quran nanti beliau yang menyampaikan. Karena beliau ini orang yang berilmu, menghafal. Jadi maka saya serahkan kepada. Apa bedanya orang yang ditalkin zikir dengan orang yang berzikir tidak ditalkin? Harus tahu. Karena banyak orang kan saya sudah zikir, sama-sama zikir. Ini zikir apa lagi? Kebanyakan pertanyaan itu begitu. Kan begitu ya. Nah, maka coba sebutkan apa bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah orang yang telah dibuka hatinya oleh Allah untuk menerima Islam, untuk menerima talqin zikir kalimat la ilaha illallah, fahuwa ala nurim min rabbih, kemudian dia mendapatkan hidayah, cahaya, petunjuk karena hatinya terbuka, karena mendapatkan kalimat la ilaha illallah, sama dengan orang yang hatinya membuta. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka sungguh celakalah orang-orang yang hatinya keras membatu, tidak mau berzikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin,
mereka itulah orang-orang yang akan berada dalam kesesatan yang nyata. Beda di situ. Kedua, yaitu bedanya apa orang buka kitab, mempelajari kitab, ya, khususnya segala kitab-kitab apa saja, entah itu hadis atau Quran lah, ya, atau itu nahu, sorob dan sebagainya, kan gitu ya. Nah, bedanya di mana dengan orang membaca kitab itu dengan orang yang tidak serius berzikir kepada Allah? Hasilnya bagaimana? Ini baca kitab sudah habis, kitab-kitab apapun, ilmu apapun sudah dihabiskan semua, ya. Dan kebenaran juga sudah tahu persis. Bahkan bukan zaman sekarang, orang-orang dahulu sudah diberi kitab juga sama dengan sekarang. Tetapi ini biar tahu dalilnya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya serius berzikir kepada Allah, wa ma nazala minal haq, sedangkan kebenaran itu telah sampai kepada mereka, wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl, janganlah mereka itu seperti orang-orang yang terdahulu diberi sebuah kitab, diberi sebuah pengetahuan yang sangat banyak, fatala alaihimul amad, berlalu masa yang sangat panjang. Masa yang panjang itu, masa yang segang itu, mereka tidak pergunakan untuk berzikir kepada Allah. Faqasat qulubuhum, sehingga hati mereka itu menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu. Wa katsirum minhum fasikun, dengan kerasnya hati itu tidak mau serius berzikir kepada Allah. Wa katsirum minhum fasikun, sehingga kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Shadaqallahul adzim. Jadi kapan orang itu serius? Yang disuruh zikir. Kitab sudah diberikan, kebenaran sudah, tapi waktu yang senggang, waktu yang kosong, tidak diisi dengan zikir. Ilmunya nambah ini. Tapi celaka kata Rasulullah SAW, yaitu bertambah-tambah ilmunya tapi tidak membawa dekat kepada Allah. Karena yang membawa ilmu, amal, ibadah semuanya itu bisa sampai ke Allah itu dikiringi oleh zikirullah. Yang mengawal itu zikir. Apa zikir itu? Zikir itu amal-amal yang menyolehkan amal. Amal itu apa? Ya, kita baca kitab amal, kita sholat amal, kita haji amal, kita zakat amal semuanya. Tapi tidak diiringi zikir, bukan jadi amal soleh, jadi amal salah. Karena tidak sampai kepada Allah, tidak steril. Salah satu contoh, sholat bacaannya bagus, semuanya bagus, tumaninnya bagus. Tapi dia fawailul lil musallin alladzina hum sholatin sahun. Celaka orang yang sholatnya fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Sholatnya yang isinya panggilan sholat itu wa aqimis sholat zikirnya nggak ada. Padahal zikir itu lebih utama dari ibadah itu semuanya. Jadi itu amal yang dilakukan tadi itu tidak diingini, jadi bukan jadi amal soleh, amalnya benar tapi salah, karena tidak sampai kepada Allah. Nah, maka dari itu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, satu pengetahuan yang harus wajib semua sebetulnya, khususnya para ulama, ahli-ahli kitab, ahli segala-galanya ilmu,
dia wajib was'alu ala zikir in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak, seperti tadi sudah sebutkan, ya, kitab-kitab sudah banyak dibaca, kebenarannya sudah tahu, tapi seriusnya dekat kepada Allah. Zikir juga, tapi belum serius. Serius zikir itu, ya, bukan duduk baca Quran, bukan serius itu, bukan duduk baca 1000 zikir, bukan. Serius itu alladzi yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa la, duduknya, zikir berdirinya, zikir berbaringnya, itu baru katakan serius. Itu saya katakan serius. Ya, makanya tanpa tarekat tidak ada metode, tidak guru penuntun, tidak bisa mewujudkan. Walaupun kita mau serius nggak bisa, karena nggak tahu caranya. Karena ibaratnya ilmu itu senjata. Ilmu itu senjata. Senjata itu jangankan kita pergunakan dulu, cara memakainya aja harus tahu. Bagaimana caranya memakai senjata ini dengan benar? Itu butuh seorang yang harus bisa mempunyai pengetahuan itu untuk membuka. Bagaimana secara canggihnya senjata ini, kalau kita nggak tahu cara membukanya itu sia-sia. Hanya dibuat bangga-banggaan aja, tapi nggak bisa tahu cara memakainya. Sudah tahu caranya itu dibutuhkan latihan. Biar senjatanya ampuh, kalau nggak pakai latihan, itu kita nembak, itu luput terus itu. Nah, latihan itu apa? Riyadhah, istiqomah, supaya menimbulkan 1000 karomah. Nah, makanya latihan itu tadi zaman Rasulullah itu sudah ada di Masjid Supah. Itu bukan buka ilmu lagi, itu di situ beliau mengadakan riyadhah, tawajuh, mujahadah untuk mencapai kesempurnaan, ya, menyempurnakan syariat itu disempurnakan dengan tarekat. Tarekat itu disempurnakan oleh hakikat. Pencapaiannya itu makrifat, kenal dan cinta kepada Allah. Maka dari itu pentingnya kita memiliki itu tadi, supaya semuanya dari lewat zikir itu semuanya bisa terwujud dengan mudah, dengan cepat. Karena sesuai dengan dalilnya. Ada sahabat Sayyidina Ali bertanya, "Ya Rasulullah, adakah jalan yang semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, seutama-utamanya? Kenapa kita minta cepat? Kenapa minta mudah? Kenapa minta utama? Karena kita ini terlalu banyak kesibukan dunianya. Sudah sibuk dunia, sudah sulit di dunia, disulitkan lagi dalam masalah dekat kepada Tuhan. Dua-duanya bisa enggak kita dapat nanti. Maka dimintalah semudah-mudahnya. Apa jawabnya Rasulullah SAW? Cuma mendawamkan zikir aja. Disuruh mendawamkan. Nah, mendawamkan zikir itu bagaimana caranya? Makanya pas ahlu tanyakan kepada ahli zikir. Makanya tadi tanyakan, minta diajari bagaimana mendawamkan tadi. Ternyata mendawamkan tadi sudah disampaikan. Pertama-tama untuk mendawamkan, untuk memperbaiki seluruh ibadah kita itu mulai dari memperbaiki iman. Sementara kita imannya belum diperbaiki, tauhidnya belum diperbaiki, baru buka kitab duluan. Apalagi kitabnya kitab yang tinggi-tinggi, hikam. Imannya belum, tauhidnya belum. Padahal Allah itu mau memberikan masukan kepada orang itu tadi, memberikan motivasi itu, harus imannya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu itu orang beriman, yang enggak beriman yang enggak dihiraukan. Maka dari itu tarekat memulai, mau dia kiai ke,
Mau dia orang biasa kek, mau dia bajingan kek, mau dia narkoba, iman. Karena banyak orang melakukan sesuatu kurang imannya. Banyak orang melakukan tanpa iman. Mau contohnya, zaman dahulu sudah ada tuh orang Badui. Sebutkan. Hadisnya Pak ya. Hadisnya Pak ya. Orang Badui. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Datanglah orang-orang Wadbi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, kami telah beriman. Maka turunlah Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, sampaikan kepada mereka, kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka, kalian baru beriman. Akan tetapi walakin qulu aslamna, katakan kepada mereka, kami baru beriman, kami baru tunduk. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk, belum menyentuh di dalam hati kalian. Jadi datang orang Badui zaman Rasulullah itu sudah ada. Ya Rasulullah, kami sudah beriman. Rasulullah itu terdiam itu. Langsung datang malaikat Jibril katakan, Muhammad, iman belum menyentuh pada dia. Dia masih berislam. Tolong sempurnakan imannya supaya Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala yang mau diberikan. Jadi banyak sekali, ya, sampai sekarang banyak sekali orang sholat, ya tuh, tapi belum beriman. Dia masih mengajar, dia masih melakukan rukun Islam. Yang dilakukan rukun Islam tadi dikatakan, dia belum beriman, dia masih berislam. Sholat, puasa itu rukun Islam, bukan beriman, belum beriman. Maka dari itu tarekat ini membantu. Pertama-tama makanya dibenahi dulu imannya. Jadidu imanakum bikasroti qawli la ilaha. Utuhkan imanmu dulu itu dengan memperbanyak kalimat la ilallah tadi yang diajarkan itu. Sementara ini iman kita cuma dihimbau, saudara-saudara harus kuat iman, kuat iman. Bagaimana bisa kuat? Cuma dihimbau saja. Ada cara, ada manhaj, ada cara, ada metode. Siapa yang punya cara itu? Fas'alu ala dzikir, tanya lagi kepada ahli itu tadi. Jangan tanggung-tanggung tanyanya. Kita disuruh tanya ahli fikih, tanya ahli fikih. Ahli tafsir tanya ahli. Kan gitu ya? Tanya ahli teknologi, tanya kepada ahlinya. Tanyakan kepada ahli zikir, enggak ada yang tanya masalah zikir kepada ahli zikir. Semua dipakai pertanyaan itu kepada yang bukan zikir. Dia seru isi bertanya. Tapi zikir hampir tidak ada yang bertanya. Padahal seluruhnya itu tidak ada di dalamnya kecuali zukur yang harus ditanyakan. Tapi kias aja diambil untuk mengambil supaya orang bertanya. Ya boleh saja, bisa saja. Makanya imannya dulu dengan apa? Ya, tidak lagi dihimbau. Ya. Utuhkan imanmu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya ditalkinnya 3 kali. 3 kali aja Pak, hasilnya belum berdiri. 3 kali aja dulu iman ini. Padahal itu masih diajarkan, masih ditanamkan. Hasilnya sudah apa yang dikatakan Allah. Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah itu dengan benar. Dengar benar itu ada yang menuntun. Biar orang bodoh pun kalau dia menuntun pasti benar. Biar orang itu buta sekalipun kalau dituntun pasti sampai. Jadi nggak ada yang ketinggalan, orang-orang bodoh ini nggak ada. Orang-orang yang jauh, orang-orang bermasalah tidak ada yang ketinggalan. Karena dituntun, rahmatul alamin, tidak terpilih hanya orang yang pandai, hanya orang yang pondok, enggak. Karena dituntun biar buta pun sampai. Saya tadi kalau nggak dituntun ke sini, saya nggak bisa sampai ke sini. Apa janji Allah di situ? Allah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha dengan benar, 4.000 dosa besar Pak dihapus sama Allah. 3 kali. Jadi 3 kali dibaca tadi dituntun 12.000 Pak. Overload sampean.
Ini belum berdiri nih hasilnya. Dalam keadaan sampai dosa yang besar tadi atau terancam neraka jahanam sampean karena dosanya sudah berlebihan. Tapi untung belum ingkrah. Ya tuh. Masih ancaman. Jangan sampai ingkrah udah mati sampai tidak membawa kalimat itu ya sudah. Nah, barang siapa baca kalimat la ilaha itu dengan benar, aku haramkan api neraka jahanam itu. Belum berdiri, Pak. Bahkan sampean tidak pernah beramal sama sekali. Hampir nol amalannya, minus malah. Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar. Kalimat la ilaha itu kalau ditimbang dengan 7 petala langit, 7 petala bumi, niscaya lebih berat kalimat itu. Amal sampean sudah segitu banyaknya. Tiga-tiga itu kalau sampean berdiri saat itu mati sampai langsung husnul khotimah itu. Belum berdiri. Kok begitu mudahnya Ustadz? Tadi syaratnya sudah disampaikan Rasulullah. Adakah jalan yang semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, seutama? Coba sudah dawamkan zikir. Ada aja. Kok mudah itu sudah kata mudah, dawamkan. Sementara ini informasi tasawuf ini, torekat ini orang wah belum syariat kuat sudah belajar torekat hakikat. Berat itu enggak sembarangan. Harus ilmunya sempurna, harus alim. Aduh Pak, yang berat itu bukan amaliyahnya Pak. Amaliyahnya ringan diucapkan, cuma la ilaha illallah sama ismu zat yang di dalam. Ringan diucapkan, yang berat itu timbangannya Pak. 7 petala langit, 7 petala kalau ditimbang dengan satu la, lebih berat kalimat la ilaha. Yang berat itu bukan amaliyahnya, hasilnya. Kita terbalik itu ngomong, sampai orang takut belajar torekat itu. Apalagi yang nggak bisa ngaji. Bagaimana yang nggak bisa ngaji Ustaz? Justru dengan torekat dibantu. Ya toh? Pakai apa ngajinya? Hah? Quran itu diekstrak jadi zikir. Ini dulu yang diberikan. Kalau sudahnya imannya bagus, ya, nah baru dimulai. Ini nyambung sama Allah. Coba disebutkan Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya, maka rasakan rasa takut di dalam hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa idza tuliyat ayatuhum zadatuhum imana, maka bertambah-tambahlah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, sehingga mereka tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Kalau disebut nama Allah ini tadi, nyebutnya itu dari mulut sampai ke hati, langsung bergetar, nyambung sama Tuhan. Kalau sudah nyambung, baru ilmu masuk. Yang dimasukkan bukan ilmu kita, ilmu Allah, disampaikan ayat-ayat Allah. Bertambah-tambah iman, baru proses. Ini iman belum, getarannya enggak ada, tauhidnya masih kotor. Disampaikan apa? Kamu sampaikan, enggak kamu sampaikan sama saja. Tuli, buta, budek, tidak fungsi penglihatannya, pendengarannya. Ini dibuka dulu. Siapa yang membuka? Yang punya otoritas, pewaris Anbiya wal Mursalin. Pewaris Anbiya Mursalin itu dipilih Tuhan Pak. Ulama itu banyak 14 abad ini. Sampean memilih yang mana? Banyak yang keliru, artinya pilih yang teroris. Ya toh? Milih yang ekstrim. Ya. Karena kita milih. Padahal kita bodoh mau milih.
Makanya yang harus milih bukan kita, Rasulullah yang milih. Dipilihkan oleh Rasulullah. Pertama yang dipilihkan apa? Sahabat. Setelah aku meninggal, ikuti sahabatku yang mendapatkan hikmah itu. Dipilihkan. Setelah itu tabiin. Ya, terus orang-orang guru-guru mursyid, pewaris anbiya mursalin, yang punya warisan itu. Makanya nggak banyak. Silsilah torekat itu paling banyak itu di pondok kita aja itu 14 abad yang lalu, 12 abad. Masih 37, Pak. Padahal ulama ini ribuan, jutaan. Kalau yang dipilih itu yang milih itu guru-guru orang pilihan yang punya otoritas. Bukan dipilih orang banyak. Kalau dipilih orang banyak itu pilkada itu. Pemilu itu. Ini enggak. Dan yang dipilih itu punya 2 ilmu. Kalau yang enggak dipilih cuma 1 ilmunya. Yaitu cuma syariat aja. Syariat aja. Nah, syariat itu ibarat kita itu naik kendaraan, Pak. Ya, macet, Pak. Ya sudah macet terus, nunggu sampai. Tapi kalau punya 1 ilmu lagi, macet, dia tahu ada jalan tikus di situ, dia bisa lewat. Yaitu gitu. Makanya orang mengatakan kalau sudah musyawarah, macet, bertawakallah kepada Allah. Ada jalan keluar lagi, yaitu bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah itu menyerah kepada Allah, dekat kepada Allah, bergantung kepada Allah. Selesai. Karena Allah nggak pakai sebab musabab. Apa katanya dia? Dengan kasih sayangnya, kalau salah dengan ampunannya. Pasti selesai, karena dia menyelesaikan dengan ampunannya, kasih sayangnya. Kalau di syariat kita yang menyelesaikannya, tengkar terus. Sama-sama hafal Quran dia tengkar. Coba kalau enggak percaya. Kenapa ada Wahabi, ada Muhammadiyah, ada ini, kok tengkar? Tanya aja kitabnya apa yang dipelajari. Quran hadis semua, enggak ada buku Mahabharata situ, enggak ada buku Buddha di situ. Sama pengetahuannya. Tapi kenapa berbeda? Ilmunya sama, ya, hatinya berbeda. Ada yang dengki, ada yang bakhil. Ada takwa juga, ada yang 10%, ada yang 20%. Itu yang bikin masalah. Makanya itu yang dibenahi. Dalilnya sudah hafal. Di dalam diri manusia kata Rasulullah ada sebuah tikal bukan itu rusak-rusak semua. Hafal dalilnya. Kalau itu baik-baik semua. Makanya kita datang ini untuk memperbaiki itu. Tanda memperbaiki gampang. Cuma innalillahi wa kembalikan kepada Allah kalbumu itu, jangan masuk di dalam nafsu. Jangan dinikmati sama nafsu. Nah, maka dari itu tadi disampaikan ayat-ayat Allah. Ilmu baru masuk setelah imannya masuk, tauhidnya bersih, baru masuk dia. Berproses, bertambah-tambah imannya. Jadi harus tahu aksesnya. Ini kita cuma dogma, doktrin terus, saudara harus cinta kepada Allah, harus semuanya benar dalilnya, tapi salah asuhan. Wong dekat belum, kenal belum, kok bisa cinta itu? Ya? Suruh tobat belum, takut sama Allah, suruh tobat, bagaimana? Jadi ada proses yang diikuti. Makanya orang yang belajar torekat itu oleh guru mursyid itu dikembalikan dasar lagi, langsung ditata ulang itu. Ya, kenapa? Lompat-lompat kadang-kadang habis jilid 1, jilid 7. Kadang-kadang habis jilid 1, jilid terakhir. Habis syariat langsung hakikat. Nah ini. Nah setelah itu bertambah-tambah imannya, baru Allah cuma minta 2, Pak, enggak banyak. Apa yang diminta 2? Hablum minallah, mendirikan sholat. Dan membelanjakan sebagian hartanya infak saudara. Cuma itu yang diminta. Kamu akan dihinakan dimanapun kamu berada kalau tidak mewujudkan itu. Bahkan kamu pembohong-pembohong agama, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yadul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin. Hablum minannasnya tidak memberi makan orang miskin, tidak memperhatikan anak yatim, itu infak sedekah.
Sholatnya sahun, tidak zikir, tidak nyambung kepada Allah, pembohong agama. Cuma 2 nggak banyak dimiliki sama Allah. Makanya 2 ini diperbaiki. Tanda-tanda orang takwa juga kan di Al-Baqarah disampaikan. Apa tanda-tanda orang takwa itu? Nggak ada, cuma percaya yang gaib, mendirikan sholat, membelanjakan sebagian hartanya. Itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Ini juga gitu. Inilah orang-orang yang benar-benar beriman. Dia akan mendapatkan rezeki yang utama di sisi Allah, ya rizqun karim. Ini perbandingan ditata lagi, diperiksa lagi sampai sempurna. Yang menyempurnakan bukan kita, dengan dekatnya kita kepada Allah yang menyempurnakan, bukan kita. Nah inilah tarekat itu membantu itu, Pak. Ya. Nah maka dari itu saya keliling kemana-mana, bagian pemasaran ini aja, nggak ngomong yang lain. Nah sekarang hasilnya apa Ustadz, hasil zikir itu tadi? Ya ini sebetulnya panjang kalau mengaji gini nih, orang ini kalau zaman dahulu belajar tarekat itu nggak sampai sekarang. Ujlahnya aja harus 40 hari, yang dibaca ribu-ribu enggak. Itu zaman dulu. Ya tuh, termasuk guru kita, termasuk mujadid pembaharu, dibaharui seperti teknologi supaya mudah tapi kualitasnya lebih baik. Namanya ada mujadid, itu harus pembaharu untuk mempermudah menyesuaikan dengan keadaan. Kalau enggak sampai enggak bisa ikut, syaratnya aja sudah berat seperti dulu. Sekarang syaratnya enggak ada, sampai duduk di sini. Kalau dulu sampai yang datang ke pondok, kita yang datang sekarang dipermudah, kurang mudah. Kan gitu ya. Maka dari itu ini hasilnya saya sampaikan. Supaya kalau di syariat capek sampean. Kenapa? Kalau sudah macet di syariat itu, sampean tidak punya jalan tikus, ini macet terus. Kalau takut, oh ada lewat sini, orang masih antri, kita sudah nyampe. Kan gitu ya. Nah, makanya saya tunjukkan. 1. Pertama, sholat. Ini sangat penting sekali sholat ini. Karena sholat ini sangat menentukan. Ya, di akhir nanti kan jadi andang kalau sholatnya baik maka semuanya tidak diperiksa lagi. Maka kita periksa sholat kita sekarang ini. Ya, mau nggak saya periksa ini? Kata Rasulullah sendiri kan sebelum diperiksa kita periksa dulu. Ya, siapa ya? Ini bukan ngajarin Pak, bukan ngajari ya. Ini yang ngajari Rasulullah, saya cuma nyampaikan. Jangan itu saya yang nyampaikan, enggak. Kita sama-sama belajar. Rasulullah cuma nyampaikan juga, yang ngajari Allah. Bukan firman saya, bukan hadis saya, bukan. Jadi jangan, wah ini Ustaz ini sosok pinter. Bukan saya kok. Sebetulnya saya diwakilkan untuk ikut bekerja untuk memasarkan ini tadi. Ya toh? Nah, maka dari saya praktekkan ya. Nah, santai aja. Supaya di tarekat itu jangan sampai kita sering bertanya. Langsung bisa kerja. Ya. Ini tanya lagi. Sampai ada pada waktu itu Rasulullah itu memberikan fatwa kepada sahabat-sahabatnya, langsung ada berdiri. Tadi Rasulullah ngomong apa? Tanya lagi. Nanti sampai sering tanya, Pak Kiai, bagaimana caranya khusyuk sholat itu? Sudah dijelaskan secara syariat. Mantuk. Nanti pengajian lagi tanya lagi. Kiai bagaimana? Terus ditanya terus. Sudah dijawab kayaknya tidak terjawab. Sekarang sampean insya Allah tidak bertanya lagi kalau sudah saya sampaikan. Kalau bertanya lagi berarti sampean nggak dengar. Prakteknya. Ini kiblat sini ya. Ini kiblat kencang ya. Saya ngadep sini. Allahu Akbar. Benar apa salah? Sampean saya anggap makmum saya. Allahu Akbar, salah apa benar? Salah ya.
Yang nyalahkan itu sampean apa Tuhan? Saya mau tanya, kalau saya salah tadi yang negur Allah apa makmum? Saya nanya. Kalau saya salah tadi yang negur apa Allah apa makmum? Kenapa harus makmum? Kalau tidak bukan Allah? Kenapa? Kok sampean suruh negur kok bukan Allah? Karena sampean yang mengetahui, sampean ngelihat saya salah. Sampean tahu kan saya salah? Nah, jadi yang negor sampean yang makmum tanggung jawab. Kalau tidak negor sampean salah. Nah, sekarang bacaannya sudah saya ditegur, saya luruskan. Selesai enggak masalahnya? Selesai. Sekarang yang kedua. Kalau hatinya melenceng kemana-mana, ke mall kemana, yang negor siapa? Ente yang negor. Wong sama-sama melencer semua, sama-sama sahun semua mau negor gimana? Malaikat datangnya mana semua orang di sini kok nggak ada? Karena yang dilihat tuh dalamnya bukan di luar. Loh kok nggak ada semua nih? Ini mati semua, Pak, bangkai semua ini isinya ini. Bedanya orang berzikir di nanti itu seperti orang hidup dengan orang mati. Sampai dilihat tuh bangkai semua sama malaikat. Bau, amis, najis. Hati-hati. Yang negor siapa? Kok mesti Allah? Kok bukan sampean lagi? Pasti sampean nggak tahu dalam sini. Yang tahu Allah, makanya yang negor. Ya, nah itu bagiannya Tuhan yang sampean nggak tahu. Paham ya? Nah, namanya sir. Nah, itu jalan tikus namanya. Kalau sampean tadi kalau enggak jalan tikus, tidak pakai sir, tidak pakai mata hati, salah sampean biarkan aja. Enggak selesai-selesai. Benar ya? Nah. Terus gimana solusinya? Ya toh? Nah, memang kata Allah sesungguhnya sholat itu berat kecuali yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu yakin bisa bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah itu syaratnya apa? Kamu bisa bertemu sama Allah. Kata Allah harus beramal soleh. Amalnya sudah ada, solehnya sudah enggak? Riya enggak? Sombong enggak? Amalnya sudah, tapi diiringi dengan salah, riya, sombong. Nah, amal soleh. Amal soleh itu amal diiringi zikir. Makanya panggilan soleh wa aqimis sholah li zikir, suruh zikir. Amal yang diiring zikir, zikirnya, riyanya masih ada, masih muncul. Sombongnya juga masih muncul, enggak hilang. Tapi zikir yang menetralisir. Namanya jihad binafsi itu ada kerja melawan, berperang. Bukan itu enggak datang, tetap datang. Tapi kamu dulunya cuma mengikutinya hawa nafsunya, menyembah hawa nafsunya, menuhan hawa nafsunya. Sekarang kita lawan. Senjatanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini zikrullah. Jadi ada kita lawan. Jadi kita ada perang, Pak. Ada musuh dalam selimut ini. Kayak yang di luar tadi, biasa. Yang tidak kelihatan ini sirri. Musuhnya juga harus sirri. Sama-sama tersembunyinya. Ya, baru tahu. Nah, setelah itu, saya sekarang ingin menemukan satu titik bagaimana akses solusinya untuk mencapai khusyuk itu. Itu karena salah satu itu tadi itu amal soleh dan jangan menyekutukan Tuhan kalau ingin bertemu sama Allah. Kalau tidak menyekutukan Tuhan, kalau di sini nggak ada ismu zatnya, isinya apa? Selain Allah, sekutu sudah. Zikir lagi. Nah, maka dari itu ini langsung praktek. Kalau sampai di ilmu tadi sudah disampaikan ya, tetap aja nggak berubah hatinya, tetap seperti batu. Ilmunya nambah, makanya di ulama ulama jahat, raja tega, hatinya membatu keras. Jangankan orang lain yang dibom, dirinya aja dibom,
Tega sama dirinya, tega sama keluarganya, tega sama santrinya, disuruh dibom semua, suruh bunuh diri semua. Jadi kalau orang tanya, kok ada Ustaz? Itu akibatnya. Kenapa? Ya itu tadi. Waktu yang senggang tidak buat dekat kepada. Jadi bukan kurang ilmu, kurang dekat sama Allah. Jangan heran, oh hafal Quran. Oh, yang nyembelih Rasulullah Sayyidina Ali itu hafal Quran, yang membunuh Sayyidina Umar itu ahli ibadah. Gak dijamin. Tapi hatinya tetap membatu masalahnya. Nah, di sini saya tanya sama sampean, supaya sampean betul ikut musyawarah sama saya, bukan saya aja. Nanti saya, ini Ustadz aja yang ngomong, saya nggak beri kesempatan, makanya saya ajak sampean musyawarah. Sekiranya untuk mencapai husu itu Pak, itu hasilnya. Bukan pelajaran itu, bukan. Nah sekarang kita ambil pelajarannya, mulai dari mana? Saya tanya, bisa husu enggak kalau hatinya orang itu enggak tentram? Bisa enggak? Nah selama ini sampean husu-husukan, pura-pura husu. Bohong-bohongan supaya dikatakan husu. Enggak bisa Pak. Ilmu sudah tahu enggak bisa. Tapi wujudnya keilmuan itu sudah ada di dalam aplikasinya. Ini Pak, isinya air. Dikeluarkan enggak bisa jadi kopi. Kalau isinya kopi mesti keluar kopi. Ya, ini tergantung isinya juga. Kalau ini di dalamnya, ya harta, anak, pinak kita yang melalaikan kita berpuluh-puluh tahun, itu yang merusak kita, yang merugikan. La tulhikum amwalukum wala dzikrillah, termasuk rugi terus sampean. Allahu Akbar. Walaupun tahu dalilnya, yang keluar di sini apa ada isinya. Allahu Akbar. Yang keluar dompet sampean yang hilang itu. Yang keluar anakku, uangku, tergantung isinya. Ya, padahal dalilnya sudah tahu, enggak bisa. Makanya diisi zikir. Jadi barang kotor ini jangan dibuang, susah buangnya, dia udah lengket. Dikasih air terus. Keluarnya, kotorannya sampai bersih. Jadi zikir terus saja. Nanti dia membersihkan, isinya di full Allah. Kalau sudah full Allah apa kata? Iya kana budua, iya kanan. Full Allah baru sampean dapat. Ihdinas nih, lewat sini kamu. Jalan orang-orang aku beri nikmat. Nabi lewat situ, suhada lewat. Ikuti jalan orang-orang kembali itu. Ya tuh, ikuti. Kalau tidak goiril, jalan-jalan juga jalan orang dimurkai oleh Allah. Full Allah, ismu zatar yang ditanamkan. Nah, sesungguhnya salat itu berat kecuali yang husu. Untuk mencapai husu itu tentram dulu. Nah, baru tentram itu enggak cukup juga. Mau dapat tentram itu dari mana? Ya toh? Ada orang, saya tentram Ustadz, sholat saya jadi khusyuk karena saya tentram. Kok bisa tentram sampean? Karena saya enggak punya utang. Anak-anak sudah sekolah semua, sudah lulus semua. Seminggu lagi datang, Ustadz kok enggak khusyuk lagi? Loh kenapa? Katanya enggak punya utang. Tapi ada orang utang sama saya enggak bayar, jadi saya pusing juga, gitu. Salahnya sendiri, karena khusyuk itu karena banyak kan orang tenang, tapi tenangnya dengan bukan karena Allah, karena uang, karena dia cukup, menipu tuh nikmat yang menipu. Ya, ini saya katakan, dunia ini nikmat yang tidak menenteramkan. Nih nikmatnya hakiki, ngambilnya mudah. Kalau nikmat dunia ini sampai tidak punya bondo, tidak kerja keras, gunung didaki, laut diseberangi, belum tentu kaya sampean. Dan dapat juga belum tentu bisa dibawa ke akhirat. Nih pasti. Kita senang yang abu-abu, kita ingin yang nggak jelas, karena nggak tahu.
Nah, jadi dengan berzikir hati menjadi ketentram ya. Jadi untuk mencapai khusyuk itu tentram dulu. Tentram ini didapat dari mana? Tidak ada jalan lain. Ala bizikri tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tentram. Tentram itu identik dengan khusyuk. Loh, kok bisa identik dengan khusyuk Ustaz? Karena tentramnya bukan karena uang, karena Allah, karena zikrullah. Sesuai dengan panggilan sholatnya. Wa aqimis sholat lizik. Bukan lil khusyuk, bukan. Ini cari sesuatu yang tidak jelas. Tidak dilihatnya, itu namanya kita didoktrin itu. Tapi sumber untuk mencapai itu kita nggak diberikan. Makanya banyak orang mengatakan putus asa dengan agama. Kok cek sulitnya. Padahal jadi gampang tadi. Dawamkan zikir. Semua lu ikut campur di dalamnya untuk menyelesaikannya. Kamu lupa kepada Allah. Nafsu yang ikut campur menyesatkan di situ. Nih, dawamkan. Allah, 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 Allah. Ya toh. Pasti semuanya bisa. Kenapa beberapa orang Ustadz sulit itu sambil kerja, sambil apa? Ingat kepada Allah itu sulit. Ya, hampir begitu ya. Gimana Ustaz? Sambil kerja ingat sama Allah. Sulit. Padahal sampean sudah lakukan itu sebelumnya. Melakukan sesuatu yang merugikan serius sampean, bukan untung rugi terus. Apa itu? Sampean sambil kerja, sambil nyupir, sambil di komputer. Bisa ingat sama istri, sama anak, sama uang bisa. Kan gitu ya? Sambil macul bisa ingat. Kenapa nggak bisa dirubah ingat kepada Allah? Ya? Kepada anak istri bisa, kenapa masa kepada Allah nggak bisa? Lebih gampang lagi kalau kita ingat anak istri kita pusing. Apalagi yang belum bayar sekolah, belum ini. Nggak ada janji, Allah mengatakan rugi, dilalaikan. Ingat kepada Allah menjadi tentram benar. Kamu bertawakal kalau ingat kepada Allah, segala kekurangannya aku yang backup. Aku yang menyelesaikannya. Itu jalan-jalan. Maaf itu apa itu? Contohnya agak kurang bagus ya. Ya katakan jalan tikus, jalan yang mudah. Ini. Coba. Kita bisa lakukan semuanya. Ya. Tinggal sekarang dirubah tadi. Supaya beda orang yang ditalkin dengan tidak. Hasilnya tadi apa? Terakhir hasilnya apa katanya? Sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Kalau sudah ditalkin beda. Itu talkin itu. Gak sampai saya sudah berzikir Ustaz kan sudah belum ditalkin. Sampai ingat kepada Allah itu kapan? Waktu sholat itu pun dipaksa. Berapa jam? 10 menit. Sebelum sholat ingat enggak? Sholat ingat. Habis sholat ingat enggak? 5 kali sholat cuma 50 kali 1 jam sampai 10 menit. Cuma 1 jam sampai ingat sama Tuhan. 23 jamnya. Wa may yasudikroh man yaqawid lahu syaitan wa qarin. 23 jamnya sampai bersama setan, dituntun setan. Nah, ini zikir. Jadi kita sudah melakukan, kenapa bisa gampang pada? Karena kita serius. Mau tidur, anakku, istriku, hartaku masuk semuanya. Bangun tidur, istriku, anakku terus. Sekarang enggak, bangun tidur langsung ismu jalan. Allah, Allah, Allah. Mau tidur terus. Kita kembalikan semua hasil keberadaan kita tadi yang kurang, yang berdosa, yang keliru, yang nikmat, kembalikan innalillahi waktu tidur itu. Jadi sampai tidur itu termasuk orang yang masuk dalam kuburan itu, anggap aja pulang itu, tapi sampai kembalikan semua. Jadi tempat tidur itu kuburan itu. Kan terus sama diambil itu. Mudah-mudahan dikembalikan, nggak kembalikan ya nggak apa-apa. Tapi sudah berzikir kan gitu ya. Ini satu sholat itu tadi ya. Jadi Allahu Akbar. Nggak usah cari khusyuk, orang disuruh zikir cari khusyuk, zikir aja sesuai dengan perintahnya. Dengan zikir itu dilatih baru bisa. Dilatihnya di mana? Bukan waktu sholat dilatihnya. Ini waktu sholat baru.
Jadi juara itu bukan latihan baru sudah main baru latihan. Sebelum main latihan, mau bola kek, mau tinju kek, mau silat kek. Kalau sampean baru latihan tuh sudah latihan, baru bertanding, baru sampean latihan ya, sekaligus nggak pernah latihan, dipukul sama, siat, nangkis juga, tapi kena dulu baru nangkis. Iya toh? Karena nggak latihan, semua juara dunia itu mau apa aja latihan. Namanya dan itu riadoh. Riadoh itu ya supaya istiqomah, supaya keluar energinya, supaya bertambah ilmu amaliyahnya. Dan gitu ya. Jadi kalau mau nambah ilmu sampean buka kitab, kalau menambah keyakinan, keikhlasan, kerendahan, yaitu barang siapa mengamalkan yang ia ketahui, ilmu sudah diketahui, yang tidak dimiliki dulu apa? Keyakinannya kurang, keikhlasannya kurang, dan itu ditambah sama Allah yang kamu tidak punya, yang kamu tidak tahu. Kalau sudah diamal, kalau cuma dibaca tambah ilmu, tapi itu nggak dapat, makanya hatinya tetap nggak berubah jadi batu. Nah, ini khusus ulama itu harus punya itu. Jadi watawasabil hak itu ya plus watawasabil sobernya wujud, ini enggak yang disamakan hak tapi keras, ya, zalim, menghina, ya toh, mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan. Karena isinya apa? Bukan kasih sayang, nafsu. Nah, satu ya. Ini tadi urusan sholat, berarti urusan akhirat. Sekarang jangan lupakan duniamu. Nah, ini sampean seneng ini, bagaimana cari rezeki yang barokah. Ada yang baca Al-Waqiah, ada yang baca, enggak apa-apa, semuanya bagus. Itu karena tadi saya sampaikan, ya Rasulullah, adakah jalan semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, seutamanya lewat situ yang mudah. Nah, kalau Al-Waqiah yang bisa ngaji, yang nggak bisa ngaji, yang ngajinya masih beletotan. Makanya kasihan yang nggak bisa ngaji. Nanti datang ke kiai, Pak Kiai gimana? Saya ini mau bisa maju usaha rezekinya. Ya baca Al-Waqiah ini semuanya bisa. Saya nggak bisa ngaji, pakai apa? Ya salahmu sendiri. Waduh, jadi nggak bisa. Ya nggak bisa belajar ngaji. Ya kapan lama? Kalau begitu ya terima kasih Pak Kiai. Saya ke dukun aja kalau begitu. Ya kan nggak ada solusi masalahnya. Padahal ada jalan tikus. Ada jalan tikus. Seperti orang membunuh 99 orang itu tadi. Pak Kiai, bagaimana saya? Membunuh orang 99, ada jalan keluar untuk taubat enggak? Enggak bisa membunuh satu orang aja sama membunuh seorang saat dunia. Syariat benar itu dalilnya. Enggak bisa, dibunuh sekali aja. 100. Dia cari orang yang ahli mendekat kepada Allah. Bisa? Bisa. Nah, dia punya jalan tikus. Apa syaratnya? Jangan syaratnya dulu, biar paham dulu. Kamu jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan. Harus punya pengetahuannya dulu. Saya tanya sama kamu, kamu membunuh berapa? 100. Kamu kalau Khalid bin Walid itu membunuh orang Islam berapa itu? Umar bin Khattab membunuh orang Islam, memerangi Nabi berapa ribu orang? Kamu masih 100, itu ribuan orang, puluhan ribu orang mati itu. Bisa? Cuma syaratnya, ya, syaratnya hatta dosamu sebesar langit. Kalau kamu hadir, datang, bukan SMS. Kita ini sering datang kalau SMS, ya Allah ya Robbi, tapi nggak baca zikir itu SMS namanya kalau nggak pakai zikir. Kalau zikir kan hudur, salahnya di situ. Kalau kita hudur itu belum diapa-apakan, belum diberi, sampai ibarat tamu kalau datang sudah disuguhi minuman sampean. Ya, nah itu adab harus ada itu pada Allah. Ini kita SMS saja, SMS itu berarti nggak zikir mohonnya. Ya, SMS itu. Nah, jadi akhirnya benar dalilnya, tetapi tidak menolong orang yang bodoh ini. Seharusnya zamannya ulama itu mulai yang bajingan, mulai yang kalau di Arab itu Rasulullah ditulis tempat jahiliyah pun itu
harus bisa ditolong. Kita nolong orang yang baik-baik aja yang ditolong. Sekolah aja gitu, oh baik, pintar, masuk. Oh kelakuannya baik, masuk. Yang buruk-buruk tolak. Yang kelakuannya baik tolak. Ini mau diapakan nih kerjaan kamu kalau kamu tolak. Ini bahaya, itu bisa nuntut nanti. Di akhir ini bisa diprotes ini. Saya dulu jahat, kepingin baik. Waktu dia memasukkan neraka dia tolak. Ya Allah saya kepingin baik ditolak. Jadi saya bertambah jahat gara-gara ditolak di pondok ini katanya gitu. Ya, saya goblok tambah goblok. Jadi saya banyak berbuat kesalahan termasuk andil yang menolak saya ini. Ini yang mau masuk biar kiai dipending sama Allah ini. Ya tahu? Itu namanya bukan tolong menolong kebaikan, tolong menolong dalam kejahatan. Tambah jahat orang yang jahat ini. Tambah goblok yang kena nggak ditolong. Kenapa tidak bisa menolong? Karena di dalamnya masih penuh nafsu, bukan kasih sayang. Zikir itu kasih sayang Tuhan. Terus gimana caranya Ustaz tadi? Yang mudah, yang cepat ya. Kalau al-akiyah bukan saya menyalahkan, bukan. Tapi bagaimana orang yang tidak mampu sampai dia lari ke dukun gara-gara kita nggak beri solusi. Cuma Allah sering dibaca di surat Al-Jumu'ah itu. Setelah kamu sholat, kata Allah, bertebarlah kamu di muka bumi cari karunia Allah. Ya, mencari rezeki itu ada yang gunung didaki, laut diseberangi, gak gampang. Ada saingan di pasar, ada tukang palak, gak mudah. Bahkan kita bisa bertengkar, bisa perang. Coba orang jual tempe sama jual tempe aja bisa perang kalau bersaing. Apalagi yang sekarang ini perang itu gara-gara apa? Jualan apa? Hah? Jualan apa? Bom itu. Hah? Kalau beli di sini ini marah, kalau beli di sini marah ya. Jual tempenya sama juga itu. Sampai perang gara-gara masing-masing ingin dibeli barangnya, kalau nggak dibeli diperangi. Terus sulit ya. Ternyata tadi dalil tadi benar, dawamkan zikir. Setelah kamu sholat bertebarlah di bumi, cari karena Allah, mau jual tempe kayak mau jual tahu kayak apa. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung, kata Allah. Ini kita sering keluar rumah itu mau jualan, bukan ingat Allah sebanyak-banyaknya, ingat untungnya aja sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah untung beli ini, untungnya terus diingat Allahnya enggak. Tapi mau barokah, itu kita sudah menuhankan uang itu. Cuma zikir. Tapi kalau nggak tahu ya nggak bisa. Ini hari ini makanya jangan tanya lagi nanti bagaimana saya supaya mudah rezeki, bagaimana barokah. Udah nggak tanya lagi. Nggak perlu pinter-pinter lagi, nggak bisa baca Quran, nggak bisa, cukup zikir, insya Allah sudah selesai. Tadi dalilnya sudah ada. Selesai ya. Satu lagi, syukur. Ya, gimana sih bersyukur itu? Umumnya bagaimana bersyukur? Alhamdulillah, begitu ya. Kalau dapat, alhamdulillah. Misalnya saya beri contoh Bu ya, ini untuk ibu-ibu ini sering terjadi. Suami kadang-kadang ngasih uang 10 juta tiap bulan. Ya, di sini 10 juta apa? Loh, kok ketawa sampean? Wah berarti pelit semua ini kan namanya. Ya, enggak, biar kelihatannya banyak. Sampai tinggal amin gitu. Jangan ketawa, ini malaikat ada di atas semua ini ikut ngamini. Allah menuruti sakwa sangka hambanya. Ya, nah, karena itu sudah dikasih 10 tahun Pak, pasti istri itu biasa aja. Mak, ini gajian saya Pak, ini dan saya. Ya taruh aja situ, karena ya paling tahu 10 juta gitu ya. Apalagi yang 1 juta ya taruh aja Mas, sudah tahu 1 juta paling. Ya. Tapi kalau terus tahu sampai dikasih 25 juta, gimana kira-kira Bu? Langsung apa? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, pasti. Karena istri saya juga masih begitu, itu sama. Ya, nah pasti nanti anaknya dikumpulkan. Ini besok kita ke mall. Beli ini. Ya, bayar utang, bayar ini. Ya, pasti itu. Nah, sampai tidur malam kepingin cepet siang itu.
taruh uangnya di lemari. Tahu-tahu pagi dicuri orang, Pak, uangnya. Padahal tuh masih ada sisanya itu. Tadi korbannya 50 juta, masih ada sisanya 5 juta itu. Bisa ngomong alhamdulillah lagi enggak? Ibu bisa ngomong alhamdulillah seperti awal tadi, bisa enggak? Kata orang Jawa, meso. Ya, kalau bahasa Madura meso itu apa? Mesoan sampean. Loh, kenapa kok enggak bisa alhamdulillah lagi? Kenapa? Karena sampean syukurnya bukan karena Allah, karena uang. Nikmat yang menipu. Nah, salahnya di situ. Ya toh. Makanya syukur itu, ya toh, asli syukur itu dari zikir. Ya, coba sebutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi haditsil qudsi, "Idza dzakartani syakartani." Jika kamu banyak berzikir mengingatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, syakartani, kamu termasuk orang yang pandai berterima kasih kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmatku. Wa idza nasitani, dan jika kamu lupa kepadaku, kafartani, maka kamu termasuk orang yang kufur atau ingkar kepadaku, maka sungguh azabku sangat pedih. Jadi kalau kamu ingat kepada tanda-tanda orang bersyukur, ingat kepada Allah. Ya, tanda-tanda syukur, ingat kepada Allah, zikir. Tandanya orang bersyukur, ingat kepada Allah, zikir. Ditambah nikmatnya. Makanya orang berzikir itu kenapa jadi nyaman, jadi itu nikmatnya ditambah. Dikasih sayangnya ditambah. Makanya kok nyaman ya, kok tenang, itu kasih sayang Allah. Ingatlah kepada Allah, yang kamu dikasihi, disayangi. Ya dikasih, disayangi. Dikasih aja enggak, ya dikasih, maka jadi tentram, malah tenang, nyaman, karena dikasih, disayangi. Sebaliknya kalau tidak, dia enggak dapat kasih sayang, itu azab, bingung, resah. Tunggu azabku, bukan azab Allah. Dia menzalimi dirinya sendiri. Cuma zikir, bukan alhamdulillah. Itu efek daripada nikmat itu aja. Tapi sumbernya itu dari zikir. Kalau tidak berzikir, pasti kamu berarti lupa kepada Allah. Namanya kufur nikmat. Tunggu azabku, kata Allah. Zikir lagi, enak kan? Tadi syahadatnya zikir, sholatnya zikir, cari rezeki zikir. Gak usah dicari itu khusyuknya. Gak usah dicari bagaimana rezeki itu dan ya toh, berkah itu gak usah zikir. Ditambah nikmatnya, gak usah dicari nikmatnya itu. Kamu zikir saja, itu kerjaan Tuhan, wilayah Tuhan bukan wilayah sampean. Kan gitu ya? Nah, apa lagi? Sabar. Saudara harus sabar, enggak bisa. Dasarnya sabar itu, kata Allah, dalilnya di Quran itu, Allah beserta orang yang berserta Allah dulu. Kalau sudah bersama Allah dari tentram baru bisa sabar. Ini ada aksesnya. Bukan mau sabar nggak bisa. Mau cinta, dekat belum, kenal belum, nggak bisa. Semuanya ada proses, ada sistemnya yang harus diikuti. Yaitu namanya sunatullahnya itu ada. Ini kita enggak. Ya tuh langsung ditokrin, makanya aduh cek susahnya, ya susah, nggak tahu lewat mana, mulai dari mana. Kita disuruh mencontoh Rasulullah itu bukan pelajarannya, ya tuh, tapi apa? Kita disuruh meniru Nabi itu, kita meniru prestasinya, bukan pelajarannya, salahnya sendiri. Mana bisa niru prestasi Nabi? Ya toh, kalau pelajarannya mudah. Salah satu tadi awal contohnya itu supaya ingin ketemu Allah dulu coba zikir. Ya. Nah, ini zikarnya belum, belajar ikhlas, belajar hijau, belajar sholat. Nah ini jadi salah asuhan. Benar yang disampaikan tapi salah menempatkannya. Cuma itu aja sebetulnya. Sabar sudah lagi ya. Ikhlas. Nah ini ikhlas ini susah ini. Ya. Nah, saya beri contoh dua biar analogi ketemu. Ada dua orang sampean punya teman, yang satu baik, yang satu suka menyakitkan hati sampean. Ini sama-sama butuh pertolongan sampean. Sangat butuh.
Yang mana saya mentolong? Yang menyakitkan sampean, apa yang pernah membohongi sampean, apa yang baik sama sampean? Pasti yang baik ya. Kalau dikatakan ini aja kalau tidak ditolong, wah saya kalau nolong ini gak ikhlas kan tidak diterima, ngeles aja itu. Ya dipakai itu dalilnya. Kalau saya nolong ini saya gak ikhlas Ustaz, kan diterima, gak bisa. Kalau ini saya ikhlas, pasti diterima. Padahal ini pernah nolong kamu, ini namanya impas bukan nolong. Ya, nah jadi saya juga masih begitu kadang-kadang. Saya belum punya zikir, kadang-kadang masih begitu. Bangun malam aja kadang-kadang maksa, padahal ngantuk masih ya. Katanya kalau enggak ikhlas enggak terima, saya enggak mau pakai itu. Kalau saya pakai tidur aja, saya sholat nanti juga enggak diterima, buat apa? Ya, tapi saya lawan, ini nafsu ini. Saya lawan dengan apa? Ada dalilnya, karena ini perintah Allah. Karena ini perintah Allah. Sami'na, mau ikhlas mau enggak, sami'na, laksanakan. Nah, sekaligus memerangi nafsu iblis tadi yang memberi dalil-dalil yang menyesatkan itu. Dalilnya soheh, orangnya enggak paham dengan dalil itu. Dipakai oleh iblis. Ya, jangan salahkan iblisnya, kita yang bodoh. Nah, begitu juga kita mau ikhlas karena itu perintah, laksanakan. Ya tuh namanya taat. Coba sahabat-sahabat dulu, zaman Rasulullah. Orang baru kawin, Pak. Belum jinabat. Datang sahabat memanggil, si Fulan dipanggil Rasul. Kenapa? Perang. Siap, berangkat, Pak. Kalau kita kan, aduh Nabi ini kau udah ngerti Nabi. Bawa nanti seminggu dulu ya, gitu. Kalau kita pasti gitu ya, gak ngerti Rasulullah ini. Kalau ini siap, padahal mati itu. Tidak balik. Pengertian orang kan begitu. Tapi kalau ngerti jalan tikusnya tadi, siapa yang mengatakan mati orang-orang yang syahid dia. Malah panjang umur dia tidak akan pernah mati. Cuma pindah tempat ya tuh, yang lebih baik. Mahlah tadi istrinya bidadari diganti. Tinggal milih yang hijau, yang hitam, yang putih. Akhirnya setelah di situ baru dia merasa, waduh kok nggak dari dulu saya mati, katanya gitu. Makanya kalau saya merasakan itu mati dulu baru. Tapi matinya jangan konyol kan gitu ya. Nah ini Pak, pentingnya pengetahuan itu, hakikat itu lewat tarekat itu baru kita bisa ada jalan, pasti terus ada jalan keluarnya. Orang nggak bisa jalan, kita punya jalan keluarnya selalu ya. Nah terus terakhir, nah tentara juga itu begitu ya. Sersan sini, siap komandan, berangkat sekarang perang, siap gitu. Ikhlas enggak ikhlas, tapi taat. Coba bilang, waduh, nggak bisa komandan. Besok aja ini saya lagi, tempelin. Nggak bisa, sama orang aja taat, sama Allah kok nggak begitu. Paham ya? Nah, sekarang terakhir, ya. Kata Rasulullah, maukah aku tunjuki kamu sesuatu? Ya. Yang pahalanya kamu seperti membelanjakan emas sama perak. Padahal sampai enggak punya emas sama perak, tapi bisa dapatkan pahala itu. Punya juga enggak dibelanjakan, tapi dapat juga. Lebih dari itu seperti kamu berperang, berjihad, jihad fisabilillah. Kamu mengenggal musuh dan kamu terpenggal. Padahal sampai enggak ikut perang, tapi bisa dapat. Apa ya Rasulullah? Zikrullah. Tapi zikir yang diistiqomahkan. Luar biasa cuma zikir. Ya. Punya emas, enggak punya emas bisa dapat. Pahalanya orang berdarah-darah dulu itu bisa dapat cuma dengan zikir. Enggak mau. Seperti ada pahala setelah subuh jangan tidur. Pahalanya haji dan umroh itu. Tapi orang malas itu. Lebih baik kerja berat naik haji mengeluarkan uang banyak. Ini sampean cuma habis subuh sampai isyraq jangan tidur. Pahalanya itu haji sama umroh. Apalagi yang enggak pernah haji, apalagi enggak punya uang. Mau tiap hari juga bisa. Maka tempat kerja dohnya tiap hari jangan tidur, mengundang kemelaratan.
tinggal beli kopiahnya aja 10.000, lumayan selesai. Soheh, karena itu dalil. Sampean haji belum tentu, kalau sombong sampean nggak jadi itu. Jadi harus tahu jalan tikus itu. Jangan nanti kok susahnya susah, nggak ada. Ya, ini tadi itu kita nggak mungkin punya emas perak, punya aja belum berani. Tapi kok dengan zikir bisa, ada solusi. Kita manusia. Terakhir, mati. Kata orang cuma la ilaha illallah, nggak cukup, nggak bisa. La ilaha illallah akhir minta la ilaha jannah. Kalau ini sudah terkunci, mau ngomong apa? Nih, jalan tikusnya di sini. Ini sudah dituntun nggak? Ini jalan tikusnya. Ya tahu? Dalilnya apa? Sebelum mati manusia itu sakitnya memang dibuat sakit untuk menebus, untuk supaya menggugurkan dosa-dosanya per detik, supaya dihisap dulu di sini, supaya di sana tuh dikisas dulu, supaya di sana Allah kasihan supaya nggak dihisap lagi. Jadi dihabiskan di sini. Sakitnya seperti di pedang 300 pedang Hindustan. Saat-saat itu, apalagi yang kurang sedekah. Nah, dalilnya apa? Supaya sampean nggak takut lagi, terancam bahkan disakiti, tidak takut lagi, tidak cemas lagi, bahkan bergembira. Coba sebutkan dalilnya. Ada dalilnya, Pak. Sampean sudah tahu tapi mungkin lupa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian diistiqomahkan, Istiqomah. tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat itu akan turun sambil berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan pula bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kalian akan diberitahukan kepada kalian sebuah kabar gembira, yaitu surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah, kami akan menjadi penolong dan pelindung kalian di dunia dan di akhirat kelak nanti. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kalian bisa meminta apa yang diinginkan oleh hati kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian bisa meminta apa yang diinginkan oleh lidah kalian. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai balasan dari Allah, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jangan takut, jangan cemas, karena kamu sudah mengistiqomahkan. Ini tidak bisa diistiqomahkan, Pak. Karena kalau sampai ngomong berhenti, kalau ini tidak ada hambatan, mengikuti detak jantung, terus dia istiqomah. Allah. Dicabut jantung sampai ini nyebut Allah langsung. Harta, anak, pinak tidak berlaku. Ibadah sampean tidak bisa menghantar kepada Allah ke surga, nggak bisa. Nggak bisa. Kamu masuk surga bukan dari amal ibadahmu. Dari apa? Kasih sayang Allah. Zikir itu kasih sayang Allah. Diberikan kasih sayangnya Allah. Seperti katakan, ingat kepada Allah, dikasihi, disayang. Itu yang membuat sampean masuk. Kalau sudah dikasih sayang, semuanya nggak dilihat. Sama dilihatkan surga. Bukan lagi didongengkan, dilihat. Masya Allah. Jadi sampean diiris-iris tadi itu, dipotong-potong. Seakan-akan nggak terasa. Masa enggak terasa, Ustaz? Kata orang Jawa diselimurkan, apa itu? Apa kata orang Madura itu diselimurkan itu? Dialihkan pikiran kita kepada bidadari situ. Contohnya mana? Kalau analoginya begini, ini untuk ibu-ibu ya, contohnya istrinya Yusuf, Zuleha. Waktu itu kan dikatakan, apa itu? Zuleha itu pencut sama Yusuf. Kayak apa sih Yusuf kok sampai tergila-gila, gitu kan? Wah, ini Zuleha tersinggung. Wah, kamu belum tahu ya, nanti tak undang kamu, diundanglah ibu-ibu istana, tetangga-tetangga di istana, perempuan-perempuan tadi ya, dikasih bapel sama pisau. Habisnya Yusuf, keluar Yusuf, keluar sebentar, keluar Yusuf.
Dia motong itu dipotong tangannya itu. Karena tercengang, Masya Allah. Itu juga sampai tadi di pedang 300 pedang nggak terasa karena melihat surga serta bidadarinya di situ. Seperti itu, Pak. Ya, cuma zikir, Pak, tapi yang diistiqomahkan. Kita la ilaha illallah. Ini kita mau istiqomah nunggu orang mati aja dulu zikirnya dibanyain. Nah, inilah yang bisa saya sedikit sampaikan. Makanya itu kata Allah, bersifatlah dengan sifat Allah. Jadi kalau kita bersyariat ya, cuma kita bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibaca itu dalil, Pak. Sesungguhnya ya, atas nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Kita memberitahu itu, tahunya dari mana? Dari kitab. Allah itu pengasih penyayang. Tapi untuk mendapatkan kasih sayang itu enggak baca, Pak. Ingatlah Allah. Kamu langsung nyambung ingat kepada Allah. Kamu diberi kasih sayang Allah, maka jadi tentram, jadi nyaman. Bukan dalil lagi. Ibarat kita masih usolli, belum sholat. Nah, kalau sudah dapat itu, terbiasa dengan kasih sayang terus menerus. Jadi kita kalau mengasihi istri kita, anak kita, asli, Pak, bukan pura-pura. Karena kasih sayang itu sifat Allah yang membias. Kalau tidak, kita sayangnya sekarang, sebentar lagi enggak sayang. Kalau ada perlunya aja sayang, kalau enggak sayang lagi. Namanya itu pura-pura sandiwara. Ya. Nah, kalau sudah full kasih sayang, Pak, yang buruk pun orang yang tidak menyayangi sampean, orang membenci sampean bisa sayangi. Keburukan orang itu bisa sampean balas itu. Sampai bisa gitu overloadnya itu. Tapi, Pak, kalau tidak, Pak, sampean jadi hati membatu. Orang yang baik aja nggak bisa sampean sayangi. Selalu menyakiti orang yang banyak kan, orang ini sudah ditolong kok, nggak punya terima kasih, marah orang itu ya. Baik, sudah ditolong aja kita, bahkan sering ditolong, kita malah benci kepada dia, dengki karena dia punya duit banyak, karena dia bisa menolong orang. Timbulnya bukan kasih sayang, sampai dengki, iri sama orang itu. Tetapi kalau kasih sayang ini tumbuh sudah seluruhnya, yang buruk pun sampean bisa sayangi. Sempurnalah nah, dengan kita bersama Allah yang menyempurnakan itu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya imbui ini, nah, biar lebih sederhana. Ini sudah sering saya sampaikan di mana-mana. Ini kertas, Pak, kertas kosong ya. Ini dirobek boleh nggak? Diinjek, dibuat bungkus, boleh. Ini kertas juga sama, tapi ada tulisannya. Diinjek. Kenapa sama-sama kertasnya? Dibuat bungkus? Kenapa? Ada ini ya. Ada kalimat ini. Ini kertas sampean ini wibawanya tinggi sekali ya. Padahal cuma kertas ini, sampean enggak berani. 10 juta aja sampean enggak berani nginjek ini. Tapi 10.000 sampean suruh injek, sampean injek ini. Kenapa enggak berani? Ini cuma kertas, Pak. Wibawanya luar biasa ya. Makanya kita sering tengkar, kalah sama kertas nih wibawanya. Nah sekarang ini ada di dalam hati sampean sudah dipasang tadi. Kalau nggak ada, Pak, ya toh, itu api dengan api namanya. Jadi terus membakar. Kalau ada ini sampean jadi air. Setiap api yang datang sampean bisa meredamkan. Ya toh. Nah ini, Pak, di kertas aja sudah orang nggak berani menghinakan, apalagi ini. Nah, kita sering dihinakan, diadu domba gara-gara ini nggak ada. Ini aja sampean nggak berani sama kertas ini, apalagi kalau ada di dalamnya. Apa kata Allah kalau kamu sudah kalimat Allah ini, apalagi bersama ismu zatnya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dalilnya, tidak ada lagi mudorot di langit dan di bumi. Nih senjatanya, ini yang hilang, ini yang kosong. Tadi sudah ditampilkan ke dada sampean. Jangan dibuang, kalau sampean tidak pakai sampean buang, sampean menghinakan kalimat ini nanti, hati-hati. Ada perjanjiannya masalahnya.
Ya, perjanjiannya nanti disampaikan. Innama yubayyunaka innama yubayyunallahu itu sering dibaca di dalam sehabis doa ya, sebelum doa ya. Nah, maka dari itu kita sering keliru, ibu-ibu juga sering keliru. Beli gitu ditaruh di pintu. Taruh di sini buat pajangan aja ya. Nah, setan juga jin mau masuk takut, Bu. Ada tulisannya. Ya. Pinter setannya, ditunggu di luar nggak masuk, ibu keluar dilihat di sini nggak ada tulisannya, ibu yang dimasuki, makanya banyak kesurupan. Rumahnya nggak dimasuki, asli rumahnya dimasuki. Kalau sudah punya ini termasuk ruqyah, meruqyah, setiap yang masuk yang batil dia harus keluar dengan yang hak tadi. Ini sudah otomatis, barang siapa masuk dalam bentengku masa aman dari azabku. Ini sekaligus sudah siap punya mati husnul khotimah seperti tadi. Enggak usah nanti ditunggu anaknya, enggak bisa nolong. Ditunggu tetangganya, mau datang anak, mau enggak. Nanti sampai kecewa, anakku ini gimana, enggak ngerti ibunya sakit mau mati kok enggak datang, tambah kasihan anaknya, tambah sampai azab enggak terasa itu. Biarkan aja, saya butuh Tuhan. Harta tidak bisa menolong. Nih, cuma ini, qalbun salim. Tadi sampai ini belajar sekarang sudah punya persiapannya. Jangan nanti sudah hujan cari payung, udah basah. Di waktu senang kita ingat kepada Allah, di waktu sulit langsung diingat. Ini kita kalau sudah sulit baru ingat. Ya enggak diingat kata Allah. Coba sekarang saya tanya, Nabi Yunus itu ditelan ikan. Sulit enggak ditelan ikan itu keluarnya? Sulit ya. Bayangkan ditelan ikan itu, Nabi ditelan ikan sampean. Gara-gara meninggalkan apa itu? Meninggalkan majelis, meninggalkan jamaahnya. Sampean kalau meninggalkan majelis dimakan ikan sampean. Apalagi kiainya yang meninggalkan, dimakan ikan. Hati-hati. Lebih baik ikan yang dimakan ya. Nah, saya tanya sama sampean, keluarnya Nabi Yunus itu baca apa? Nah, seluruh dunia itu ngomong gitu, keliru. Nah ini karena kita nggak tahu jalan tikusnya. Nggak bisa orang itu dasarnya la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha anta subhanaka inni kuntu, sesungguhnya aku termasuk orang yang menzalimi diriku. Terus minta ampun kan? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ampuni sama Allah, minta ampun. Dia menjalimi dirinya. Tapi tidak dikeluarkan dari perut ikan. Kenapa dari keluarkan? Dalilnya Qur'annya ayat berapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 143 sampai 144, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau sekiranya dulu Yunus alaihi salam tidak banyak berzikir kepada Allah, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan berada di dalam perut ikan sampai datangnya hari kiamat. Tadi bangkit sampai hari kiamat. Nah itu jalan tikusnya itu. Kalau enggak tahu coba la ilaha anta subhanaka ini enggak kurang. Itu jalan tikusnya. Enggak dikeluarkan dari perut ikan sampai yaumil kiamah. Karena dia berzikir maka dikeluarkan dia. Zikir, cuma zikir. Kalau ada yang masih sulit dari zikir ada enggak? Cuma zikir. Ambil belajarnya 10 menit selesai. Tinggal diistiqomahkan supaya menimbulkan karomah. Sekali lagi saya pamit sekalian ya, mohon maaf. Kalau memperdalam bukan ke saya lagi. Hudur kepada Allah, mujahadah. Ketok pintu Allah waktu malam. Ya itu supaya kita dimasukkan dengan orang-orang pilihan Allah itu tadi. Masuklah kalau orang pilihanku kata Allah. Bukan harus jadi ulamanya, bukan harus yang masuk ke dalam orang pilihanku. Kamu akan terbawa oleh orang-orang baik-baik itu. Hil jannatul abrol ya aziz ya gopar ya Allah. Masuklah aku dalam surgamu bersama orang baik-baik. Biar kita tidak baik, kumpul dengan orang baik, pasti menjadi baik. Manusia tergantung temannya. Ya sekali lagi mohon maaf, bapak-bapak ibu bukan mengajari. Ini satu oleh-oleh. Yang firmannya firman Allah, berarti Allah yang ngajari bukan saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hamdan syakiran hamdan yuafi ni'amahu kafi masidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك العظيم سلطانك صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك درجات وتبلغنا بها أقصى الآيات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إن الذين يبايعونك إنما ين الله إلى الله فوق لهم ومن نكس فإنما ينكث على نفسه فما هدى عليه الله أجرا عظيما والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi saya ingatkan Pak ya, yang saya sampaikan tadi sampean sudah mendapat motivasi sekaligus mendapat aksesnya. Ya toh, tinggal apa yang kita lakukan supaya terus betul-betul kita bisa mencapai apa yang kita diinginkan Allah. Barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah, sungguh-sungguh, nanti aku sendiri yang tunjuki jalanku. Biar Allah bukan saya lagi. Ya, saya cuma ngantar aja ke Allah, nanti sampai Allah yang menyelesaikannya. Barang siapa bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh itu apa yang saya katakan tadi? Duduknya, berdirinya, berbaringnya, terus lupa ingatkan, sampai terbiasa ingat terus menerus sampai tidak dilupakan lagi oleh Allah. Saya kira begitu. Allahumma sholli ala Muhammad.